Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah. Alhamdulillah teman-teman semua, selamat datang ya di Speaker Spekulasi edisi Ramadan. Ramadan. Ya, alhamdulillah masih kita punya kesempatan ya untuk berjumpa lagi ya teman-teman semua. Semoga puasanya makin sehat, makin lancar, dipermudah ya, dan puasanya segala ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan makin rajin juga ibadahnya. Iya, betul. Nggak ketinggalan gitu. Nah, hari ini kita akan bahas sesuatu yang sering kita temuin ya di masyarakat. Oh, bahkan ada seseorang yang bilang ini adalah dosa yang wajar. Ya. Dosa masyarakat. Dosa masyarakat dan memang seluruh orang ini manusia itu pasti kayak punya dosa ini. Mungkin gua pun juga nggak terlepas gitu. Kita juga, gua juga. Kita bahas gibah ya. Wah, pastilah karena udah terkenal banget nih gibah. Kita mau ngomongin siapa nih? Itu ada dekat rumah gua. Miskin. Gila, kayak seneng banget gitu kayak miskin. Ini tuh salah satu contohnya tuh kayak gitu. Oh, itu nyontohin. Iya, contohin. Ya, Masya Allah. Kayak misalnya, tau gak sih kemarin dia tuh Terus mulai begitu? Masa ujiannya nyontek gitu. Iya. Udah nilainya bagus banget. Tau gak sih kemarin masa udah kuliah, udah lulus kuliah belum kerja. Iya. Ada yang kayak gitu, ada. Ya ada. Nah, kemarin dia berdua di dalam kamar gitu. Siapa tahu lagi benerin kan? Iya, AC bocor, plafon apa segala macam. Itu gibah. Artinya adalah kalau secara bahasa kan dia ngomongin kejelekan orang dan itu fakta gitu. Ya, betul. Tapi kejelekannya. Betul. Dan ada juga yang namanya namimah ya. Kita harus membedakan. Namimah ini apa itu, Bos? Apa itu Syekh maksudnya? Namimah itu kita ngomongin seseorang tapi orangnya nggak ada di sekeliling kita, walaupun itu fakta. Nah, apa dong itu? Itu nggak ada. Itu namimah. Kalau namimah itu orangnya ada. Nah, kalau gibah itu orangnya nggak ada. Alhamdulillah, makasih udah diingetin. Siap, mantul. Ya, intinya kayak gitu, tapi tetap aja sama-sama ngomongin kejelekan. Betul. Kalau nggak ada orangnya, mending ngomongin yang baik-baik. Iya, benar. Karena gibah itu bahaya banget. Bahkan kalau yang gue pernah tahu, ketika lu menggibahi orang, itu apa namanya, pahala lu dikasih ke dia. Iya, dikirim buat dia. Bahkan kalau sampai pahala lu habis, dosa dia dikasih ke lu gitu. Nah, itu transfer yang luar biasa, bahayanya. Transfer yang luar biasa. Gibah itu kan ibaratnya dosa muamalah ya. Jadi kalau lu mau menghabiskan dosa lu itu, minta maaf sama orangnya. Maaf sama orangnya, nggak bisa minta maaf sama Allah karena yang disakiti itu bukan Allah, tapi yang disakiti adalah hati manusia. Dan kalau orangnya dekat, kalau misal kotanya jauh gitu, kalau orang bisa nelfon sih, cuma kurang abdol rasanya kan. Kalau orangnya masih hidup, kalau udah mati, ya itu juga lebih berat lagi. Apalagi kalau lu nggak gibahin orang yang nggak dikenal misalnya. Waduh, itu minta maafnya susah. Nggak tahu mau kemana. Iya, soalnya nggak tahu. Nomor nggak ada. Iya, banyak nggak. Rumah nggak tahu di mana. Nah, itu makanya bahayanya di situ kan. Betul. Bahkan kalau kata di dalam Al-Quran itu kan ada di surat Al-Hujurat ayat 12 itu. Apa tuh? Ya ayyuhallazina amanu jitanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhonni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi fakaritumu. Artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, yang merasa masih punya iman nih, kata Al-Quran. Nah, yang lagi puasa nih insya Allah beriman ya? Iya, intinya jangan kamu berprasangka buruk, dan juga jangan kamu mencari kesalahan orang lain, dan wala yaghtab ba'dukum ba'dha itu menggunjing itu sama dengan gibah gitu. Nah, lanjutannya adalah ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi fakaritumu. Apakah ada di antara kalian yang suka memakan daging saudara yang telah mati? Apakah kamu merasa jijik kan gitu? Artinya berarti mungkin gibah sama aja lu makan daging saudara lu yang udah mati. Gimana gitulah. Kan jijik ya nggak sih? Iya, itu suatu hal yang harus kita jijik banget. Iya, tahu gua. Nah, ada lagi ternyata singkatan jibang. Itu kan bahaya banget ya nggak sih? Iya, betul. Karena apalagi sekarang momentumnya ini lagi bulan puasa. Betul. Nah, karena di sini ajang kita untuk mencari pahala. Betul, dan gibah itu kan bisa ngurangin pahala juga ya? Iya, waktu itu kan udah sering jelasin juga. Iya, benar. Mungkin teman-teman juga udah pada tahu juga. Iya. Nah, memang, di sini bahayanya gibah itu ada salah satu hadis yang disampaikan sama Nabi. Ada arba'atul jawahir, ada 4 perhiasan yang memang Allah tanamkan di dalam diri kita. Apa aja tuh? Yang terakhir itu, ini karena gibah. Yang terakhir itu perhiasan yang Allah tanami itu al-amalus soleh. Tapi amal soleh ini bisa rusak
karena satu hal yaitu ghibah. Wal ghibah tuh yufsidu amal soleh. Ya, karena tadi mungkin transfer amal soleh itu ya. Ya betul, karena memang kita oke lah, misalkan kita baca Quran, ibadahnya pas, puasanya kenceng, apa segala macam. Tapi kalau misalkan mulut kita nyocot kagak benar, nah dia pahala kita diambil tadi antum bilang. Dan itu salah satu yang harus dihindari kadang-kadang nih. Ini kadang-kadang ya, mungkin nggak semuanya, tapi gue kadang-kadang ngeliat beberapa, misalnya habis sholat subuh nongkrong di masjid, ngobrol-ngobrol gitu. Padahal habis jamaah subuh kan bagus banget tuh jamaah subuh. Jamaah subuhnya bagus, luar biasa banget lah. Dan nggak semua orang bisa. Betul. Bisa nongkrong ngomongin tetangganya. Iya, wah gimana sih nih? Misalkan masa rumah samping itu berisik banget kemarin dia sama istrinya misalnya berantem gitu misalnya. Sampai baskom bolong. Iya, atau apalah gitu kan. Kacau gitu maksudnya. Kacau. Makanya itu terbiasa terjadi gitu. Jadi kalau misalnya ada yang menggibah, lebih baik kita kalau nggak bisa ngebilangin, kita tinggalin. Ya lebih bagusnya gitu. Kalau kita ngerasa yang ngomongin orang nih misalnya, ya mohon maaf misalnya guru atau lebih tua dari kita kan, kadang kita nggak enak, ya udah tinggalin aja. Lebih bagusnya begitu gitu. Gitu sih. Tapi ada gibah yang dibolehin. Apa tuh? Dalam 3 kasus katanya boleh. Sama saksi di pengadilan. Oke. Misalnya kita bersaksi, dia nyolong nih gitu atau apa kan, itu nggak apa-apa. Sama kedua, nanya ke guru soal hukum, nanya kasus misalnya. Kalau saya mau nanya nih guru, kemarin ada teman saya yang begini-begini, itu gimana hukumnya? Itu boleh. Karena kan kalau lu nggak kasih tahu rinci, dia si guru nggak bisa jawab. Bahaya, bisa salah nangkep, salah tafsir, dan hukumnya pun berbeda. Terus yang ketiga itu mau menyelamatkan orang dari orang yang batil. Dalam arti misalnya, lu jangan percaya sama dia deh, dia tukang tipu. Karena udah banyak kasusnya misalnya. Karena lu mau nyelamatin orang ini kan. Iya gitu maksudnya. Jadi boleh kalau itu. Boleh. Asalkan niatnya memang buat menolong. Ya, itu yang dibolehkan berarti 3 ya. Selain itu tetap nggak boleh. Misalnya ya lu mau ngasut orang itu, jangan. Nggak boleh. Jangan, itu bahaya banget. Ngasut itu salah satu sifat yang dimiliki sama iblis. Jangan coy, berapi-api banget. Bahaya itu. Hasut itu SMS, seneng lihat orang susah. Asik. Susah lihat orang seneng. SMS ada singkatan. Betul. Susah melihat senang, senang melihat susah. Iya. Luar biasa. Betul. Itulah pokoknya gibah tuh bahaya, lebih baik ditinggalin ya. Betul. Karena tadi lu bayangin lu makan bangke saudara sendiri. Ya Allah. Gila. Meskipun dikasih black pepper juga nggak enak. Ya elah, barbecue. Tetap enak ya. Atau nggak saus lada hitam. Itu saus padang. Asam manis. Aduh lapar jadi. Apa manis asam? Udah. Jangan ngomongin makanan mulu. Ya pokoknya temen-temen. Kalau bisa mulai kurang-kurangin lah. Gue juga mungkin masih ngelakuin, tapi gue berusaha menjadi lebih baik. Apalagi di bulan puasa ini, sayang puasanya. Kalau misalnya teman-teman masih gibah sana sini dan sebagainya. Mungkin cukup ya di episode kali ini. Jangan lupa subscribe, like, share, komen, semua supaya teman-teman masih terus menyaksikan speaker di bulan Ramadan ini. Spekulasi edisi Ramadan. Terima kasih buat yang udah nonton semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.